Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita mau melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di materi pemrograman dan algoritma. Nah, di sini kita melanjutkan di pembahasan berkaitan dengan percabangan. Nah, di percabangan itu ada dua macam implementasinya dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang pertama menggunakan if, dan yang kedua menggunakan switch case. Nah, percabangan itu dimana kita akan dihadapkan dengan dua buah keputusan A atau keputusan B. Nah, bisa kita lihat di sini ada dalam flowchart itu ada mulai, kemudian ada order makanan, kemudian ada proses order makanan, kemudian di sini ada pilihan apakah mau tambah cemilan atau tidak. Nah, di sini ada dua kondisi. Kondisinya apa? Iya atau tidak. Kalau iya berarti dia akan nambah ini, kalau tidak akan disuguhi sebuah pertanyaan kembali, yaitu tambah minum atau tidak. Begitu pula di sini ada percabangan kembali, yaitu iya atau tidak. Jadi di dalam pemrograman ini nanti ada if bertingkat, ada ya dan tidak, kemudian disuguhi pertanyaan kembali. Implementasi yang kedua paling mudah itu misalkan kita ada nilai ya, apakah nilaimu lebih dari 86? Kalau iya maka nilainya A, kalau tidak maka disuguhi pertanyaan kembali, apakah nilainya lebih dari 75 atau lebih dari 70? Kalau iya lebih dari 70 maka akan diambil keputusan, yaitu nilainya B. Kalau tidak, disuguhi pertanyaan kembali, apakah nilaimu lebih dari 60? Kalau iya maka nilainya C, kalau tidak maka nilainya D, E atau yang lain. Seperti itu ya. Nah, ini adalah sebuah kondisi. Contoh lagi, teman-teman misalkan akan membuat sebuah KTP ya. Di situ dikasih pertanyaan, apakah umurmu lebih dari 17? Kalau iya maka dikasih proses, ya saya boleh buat KTP. Kalau tidak lebih dari 17 maka Anda belum boleh buat KTP. Oke, kita implementasi ke dalam program C++ ya. Nah, logikanya seperti itu. Baik, ini yang pertama jelas ya, ada headernya, kemudian ada function main, subprogramnya. Nah, di sini berarti kita nanti ada sebuah percabangan ya. Nah, kita berarti buat variabel dulu, karena nanti format di percabangan itu adalah melihat dari kondisi atau nilai yang ada di variabel tersebut. Di sini misalkan ada integer umur ya, integer umurnya berapa? Misalkan umurnya langsung kita statiskan atau kita tetapkan di sini. Umur sama dengan misalkan 18. Oke, berarti umur ini adalah tipenya integer. Berarti yang dimasukkan ke dalam wadah umur itu bilangan bulat. Kemudian di sini ada if ya, if formatnya gini. If jika, kemudian dalam kurung. Nah, jika apa? Jika umur itu lebih dari. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang perbandingan ya. Ada lebih dari, ada kurang dari, sama dengan, kemudian ada lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Nah, ini lebih dari. Kalau umurmu lebih dari sama dengan 17, maka ya ini ya. Ini adalah statement. Di bawah umur, di bawah if itu adalah statement yang akan dikerjakan jika memenuhi syarat ini. Nah, di sini apa? Ini adalah sesuatu yang akan dieksekusi jika memenuhi syarat. Nah,
apa yang akan dieksekusi. Nah, misalkan akan menampilkan kata Anda sudah boleh buat KTP. Itu kayak gini ya. Oke, ini kalau memenuhi syarat akan dikerjakan ini. Kalau tidak memenuhi syarat, berarti kan tidak. Coba kita run ya. If satu. Nah, ini kan berarti Anda sudah boleh buat KTP. Kenapa? Karena umurnya itu 18. Sedangkan yang boleh buat KTP itu adalah yang lebih dari sama dengan 17. Seperti itu ya. Oke. Kalau misalkan umurnya saya ganti 16, dia akan mengeksekusi apa? Dia tidak akan mengeksekusi apa-apa karena belum diatur di programmingnya. Kalau kita jalankan di sini, nah ini kan kosong. Karena kalau umurnya tidak lebih dari 17 ya dia tidak akan mengeksekusi apa-apa. Program ini tidak akan mengeksekusi apa-apa. Nah, kecuali di sini dikasih. Nah, ada else. Nah, else itu yang tidak memenuhi syarat ini itu akan ngapain gitu ya. Nah, di sini adalah sesuatu yang tidak yang dieksekusi jika tidak memenuhi syarat. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah yang ada di dalam kurung ini. Jika apa gitu. Nah, apa sih dia akan menampilkan apa? Cocoknya adalah misalkan cout Anda belum boleh buat KTP gitu ya. Nah, run. Nah, ini yang dieksekusi adalah belum boleh buat KTP karena umurnya 16. Seperti itu. Kalau inputannya dinamis, berarti ini kita hapus. Nah, kita hapus ya. Nah, di sini berarti misalkan cout masukkan umur Anda. Nah, ini berarti kita nanti akan memasukkan umur dulu. Kalau tadi kan statis, sudah ditentukan. Kita disuruh memasukkan umur. Bilangan yang kita inputkan akan disimpan di mana? Kan di variabel umur. Maka Jin umur. Nah, apa yang kita inputkan itu disimpan di variabel umur. Ini perintah untuk inputkan itu pakai Jin. Nah, maka di sini if umur, jika umurnya apa? Umurnya kan bilangan yang kita inputkan nanti, gitu ya, bilangan yang kita inputkan. Contoh di sini ya. Nah, berarti masukkan umur Anda ini. Kita disuruh input di sini sekarang nih. Saya umurnya misalkan 50. Nah, saya ketik 50, kemudian saya enter. Berarti artinya apa? Jika umur lebih dari 17, sedangkan yang kita input berapa? 50. Apakah 50 lebih dari 17? Kalau kita enter ya, maka Anda sudah boleh buat KTP. Maka yang dieksekusi adalah yang memenuhi syarat ini. Yang di bawah else kan tidak dieksekusi karena tidak memenuhi syarat ini. Tuh. Misalkan kita input yang kurang dari misalkan 10 tahun mau sudah mau buat KTP, kemudian kita enter. Ting. Nah, ini berarti yang dieksekusi adalah yang bawah. Anda belum boleh buat KTP itu ya. Yang dieksekusi yang bawah, yang else, karena tidak memenuhi syarat ini. Baik, lanjut. Kemudian selanjutnya kita akan membuat pemrograman if
itu dengan kondisinya itu lebih dari 2. Kalau ini kan kondisinya hanya ada 2 ya, sudah boleh buat KTP dan belum boleh buat KTP. Itu kondisinya 2. Nah sekarang kalau kondisinya itu banyak, contohnya tadi ada nilai A, B, C, D atau E, berarti ada 5 kondisi. Caranya gimana? Nah misalkan di sini ganti ya, saya ganti di sini integer. Nah, di sini diganti integer nilai. Masukkan nilai. Nilai Anda disimpan di mana? Di variabel nilai. Nah, kemudian di sini buat kerangkanya. Jika nilai lebih dari yang pertama. Nah, ini yang perlu diingat. Yang perlu diingat bahwa ini kan kategorinya gini ya. Nilai 86 sampai 100 itu sama dengan A. Kemudian ada nilai 70 sampai 85 itu B. Kemudian nilai 60 sampai 69 itu C. Kemudian ada 45 sampai 60 sampai 59 ya, itu sama dengan D. Kemudian selain itu adalah E. Nah, di bawah dikurang dari 45 itu sama dengan E. Ini kan kondisinya di sini ada 5. Yang perlu diperhatikan, kalau teman-teman mau menggunakan lebih dari, tanda lebih dari, itu berarti menggunakan yang disebutkan dulu adalah yang besar terlebih dahulu, yang ini. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan tanda kurang dari, berarti yang disebutkan dulu adalah yang kecil. Contohnya, jika nilainya kurang dari 45 maka E, berarti yang disebutkan dulu adalah yang 45. Kalau pakainya kurang dari, berarti saya akan menggunakan yang besar dulu, berarti yang menggunakan lebih dari berarti yang besar dulu. Kalau nilaimu lebih dari 86, lebih dari sama dengan 86, maka apa di sini? Nah, maka di sini count nilai Anda adalah, nah di sini sama dengan, kemudian di sini dipindah ya, sama dengan A. Nah ini ya, nilai Anda adalah A. Kemudian else ya, kan tidak, kalau tidak memenuhi syarat ini berarti di else, di sini if lagi, jika nilainya lebih dari yang kedua itu berarti yang lebih dari 70, lebih dari sama dengan 70, maka ini di copy aja biar cepet. Nah ini ya, ini copy lagi, ini copy lagi gitu ya, 86, 70, maka nilainya B. Yang lebih dari berapa yang kedua? 60. Yang lebih dari 60 maka nilainya C. Yang lebih dari berapa? 45. Nah, lebih dari 45 maka nilainya D. Gitu ya. Nah, yang terakhir itu jika tidak memenuhi syarat ini, tidak memenuhi syarat ini, tidak memenuhi syarat 60, tidak memenuhi syarat 45, itu berarti yang terakhir adalah else. Apa? Nah, di sini keputusannya adalah nilaimu, nilai Anda adalah sama dengan E. Ya. Oke. Nah, bisa kita coba di sini. Nah, baik ya di sini ya. Kalau kita perkecil, nah ini ya, masukkan nilai Anda. Jawab nilai Anda adalah A. Kalau lebih dari 86, kalau tidak memenuhi ditanya kembali, apakah nilaimu lebih dari 70? Kalau iya maka B. Kalau tidak memenuhi syarat ini ditanya kembali, apakah nilaimu lebih dari 60 gitu, C, dan seterusnya. Nah, kalau kita coba
Nah, masukkan nilaimu. Nilai saya adalah 60. Nilainya apa ya? C kan? Nah, C. Nilai Anda adalah C. Nah, seperti itu. Ini contoh pemrograman if banyak kondisi. Nah, ini ada banyak kondisi. Saya contohkan kembali. Kalau di dalamnya ada subprogram. Ada subprogram ya, contohnya. Kemarin teman-teman sudah belajar tentang pemrograman menghitung luas persegi panjang dan lingkaran ya. Nah, misalkan di sini saya buat variabel integer pilihan ya, pilihan, terus disuruh memilih, cout, masukkan pilihan. Nah, di sini pilihan. Intinya gini, program ini algoritmanya adalah, konsepnya adalah kalau user ingin menghitung luas persegi panjang maka tekan 1. Kalau ingin menghitung luas lingkaran tekan 2 gitu ya. Nah, di sini maka ini ada pilihan 1 luas persegi panjang. Di \n ya untuk ganti baris. Start. Ini 2 luas lingkaran. \n lagi. Nah, kemudian masukkan pilihan. Nah, di sini disuruh memasukkan pilihan nih. Berarti Jin pilihan gitu ya. Kita disuruh input pilihan 1 atau 2. Oke. Jika pilihannya 1, kenapa? Jika pilihannya 2 maka lingkaran. Jika pilihan sama dengan, nah ini perlu diingat, sama dengan di perbandingan itu pakai sama dengan, bukan assign ya. Sama dengannya 2. Jika pilihan itu sama dengan 1, maka kenapa? Maka Anda akan menghitung luas persegi panjang. Cout, Anda akan menghitung luas persegi panjang. Anda akan menghitung luas persegi panjang gitu ya. Panjang \n. Kalau luas persegi panjang yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah variabel panjang, lebar dan luas persegi panjang. Berarti di sini ada int, p, l, terus l. Nah, p, l dan l besar. Oke, yang pertama yang dibutuhkan adalah teman-teman memasukkan panjangnya dulu. Cout, masukkan panjang. Jin p ya, dimasukkan di variabel p. Terus cout, masukkan lebar. Jin l gitu ya. Terus luas persegi panjang atau L besar sama dengan P kali L, kan gitu. Variabel L diisi hasil perkalian P kali L. Terus setelah dihitung baru ditampilkan. Cout, luas persegi panjang sama dengan memanggil variabel L. Ini string, yang ini variabel, maka dipisah dengan tanda ini L. Oke, gitu ya. Jika pilihan 1 maka itu. Kita coba dulu. Itu ada yang salah, ini kurang titik koma. Baik, nah, yang 2 kan belum, ya, baru 1. Saya pilih 1. Oke. Nah, Anda akan menghitung luas persegi panjang. Masukkan panjangnya 5, lebarnya 8. Nah, luas persegi panjang sama dengan 40. 5 kali 8 kan 40.
Oke, kalau pilih angka 2 belum ya, 2 kan belum dikategorikan. Nah sekarang else, nah kalau else berarti ya ini else if pilihan sama dengan 2, maka ini saya copy aja biar cepat. Anda akan menghitung luas lingkaran, gitu ya. Lingkaran yang dibutuhkan apa? Jari-jari R sama L ya, LP lah, luas lingkaran, L besar, L kecil, luas lingkaran. Berarti yang dimasukkan apanya? Masukkan jari cin, disimpan di mana? Di variabel R. Rumusnya apa sih? Kan inputannya hanya satu ya. Kalau lingkaran inputannya kan hanya satu. Inputannya adalah, berarti rumusnya adalah L besar L kecil atau luas lingkaran sama dengan Pi. Pi itu berapa? 3,14 kali R kali R. Gitu. Luas lingkaran sama dengan, nah ini panggil tuh L sama L, gitu ya. Nah ini yang perlu diperhatikan, ini kan 3,14, maka L sama L kecil ini sebaiknya dibuat float aja, ini float. Nah float biar nanti hasilnya ada komanya, karena kemungkinan ada komanya ini 3,14. Oke, seperti itu ya. Kalau inputnya tidak 1 atau 2, maka nah di sini else, ini dibuat kayak gini biar programnya lebih bagus, ada notifikasi kalau kita salah input. Kalau tidak 1 atau 2, maka cout Anda salah pilihan, gitu ya. Nah, gitu. Ini contohnya saya eksekusi. Nah, saya milih angka 2 nih, 2, kemudian enter. Nah, berarti akan menghitung luas lingkaran. Masukkan jari-jarinya 7. Nah, luas lingkaran sama dengan 153,86. Nah, ini perlu dikasih jeda. Masukkan jari-jari gitu ya. Kalau saya inputnya angka 3, kan pilihannya hanya 1 dan 2, tapi saya milih angka 3, saya enter. Nah, Anda salah pilihan ini. Jadi tidak menghitung 1, tidak menghitung 2. Tidak lari ke sini, tidak juga lari ke sini. Larinya ke bawah karena bukan 1 atau 2. Maka larinya ke Anda salah pilihan. Terus selesaikan ke bawah. Oke, seperti itu ya. Itu contohnya. Baik. Sampai di sini dulu ya pertemuan untuk kali ini. Ya, nanti tugasnya teman-teman silahkan untuk membuat rumus atau membuat program untuk menentukan. Jadi inputannya itu adalah suhu di dalam derajat Celcius. Jadi kamu input suhunya berapa, kemudian di enter, mau dikonversi kemana. Satu, pilihannya dikonversi ke derajat Reaumur, yang kedua itu dikonversi ke derajat Fahrenheit. Kalau yang ketiga salah pilihan gitu ya. Jadi hampir sama dengan ini. Jadi nanti membuat program konversi suhu dengan inputan adalah suhu dalam derajat Celcius, kemudian di enter, nanti mau dikonversi kemana, konversi ke Reaumur atau Fahrenheit. Nah kalau Reaumur ya nanti dihitung kayak rumus-rumus seperti ini, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.